Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bu Indri dan Pak Arifin, atau mungkin teman-teman yang akan menonton video ini di masa yang akan datang. Nama saya Dika Bening Nurani, biasa dipanggil Dika, dari 12 IPA 1, nomor 1. Dan hari ini saya akan menjelaskan salah satu subbab materi genetika, yakni sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Mengutip dari situs merdeka.com, sintesis protein atau disebut juga biosintesis protein ini merupakan proses pembentukan partikel protein yang di dalamnya melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Karena kata-katanya melibet, jadi kita langsung masuk ke bagian pertama. Jadi sintesis protein ini dimulai dengan adanya transkripsi DNA menjadi mRNA. Nah, ini terjadi di nukleus, seperti tempatnya DNA, di mana pita DNA ini dipisah menjadi dua. Kemudian pita yang dimulai dari 3 aksen ke 5 aksen atau bagian template, itu seperti dibuatkan pasangannya yang non-template. Jadi di tengah-tengahnya gitu dibuatkan yang non-template. Namun perbedaannya, yang non-template ini sekarang adalah pre-mRNA. Kemudian pre-mRNA ini dijadikan RNA oleh RNA polimerase. Dan hasil dari transkripsinya adalah pita mRNA yang panjang dan terdiri dari kodon-kodon. Nah, kodon-kodon ini merupakan 3 basa nitrogen ya. Jadi satu kodon itu terdiri dari 3 basa nitrogen. Seperti pada slide berikutnya. Nah, ini satu kodon terdiri dari 3 basa nitrogen. Ini ada guanin, sitosin, adenin, dan uradin. Kenapa tidak ada thymine? Thymine pada mRNA digantikan oleh uradin. Jadi pasangan adenin sekarang adalah uradin. Dan guanin tetap pasangannya adalah sitosin. Nah, setelah mengalami transkripsi ini, mRNA akan keluar dari nukleus, tepatnya DNA, dan ketemu ribosom di sitoplasma. Karena nanti ribosom inilah yang akan mentranslasi kodon-kodon tersebut ini menjadi asam amino yang akan menjadi protein nantinya. Langsung slide berikutnya. Nah, jadi translasi kodon-kodon ini terdiri dari 3 tahap, yakni permulaan, pemanjangan, dan juga penghentian. Nah, permulaan ini terjadi ketika ada tRNA inisiator bertemu dengan start codon. Start codon itu apa? Start codon itu kodon yang terdiri dari AUG. Nah, start codon ini akan memicu mulainya transkripsi. Nah, setelah adanya inisiasi tersebut, dilanjutkan dengan pemanjangan. Pemanjangan itu apa? Pemanjangan itu ketika start codon sudah mulai kan, AUG sudah ada, kemudian menghasilkan sebuah asam amino yang panjang ini. Nah, kemudian ini akan bergantian. Jadi tRNA akan berdatangan, kemudian membaca kodon-kodon tersebut, dan hasil dari 3 kodon tersebut akan dilanjutkan dengan yang sudah ada sebelumnya. Jadi mereka akan memanjang. Nah, ini hingga asam amino mengalami pemanjangan ya. Kemudian setelah asam amino panjang ini akan terjadi terminasi atau penghentian. Nah, ini ketika tRNA yang masuk ke ribosom itu tRNA ini yang masuk ke ribosom membaca stop codon. Stop codon ini apa? Sama seperti ya mirip seperti start codon. Stop codon ini menghentikan, jadi kebalikannya. Dan ini ada 3 stop codon. Kalau start codon memang ada AUG, namun kalau stop codon itu ada UAA, UAG, dan juga UGA. Nah, kemudian yang awalnya harusnya belakangnya ini dilanjutkan oleh tRNA, ini namun digantikan oleh protein release factor. Nah, karena sudah ada stop codon yang masuk tadi. Nah, karena sudah ada protein release factor, akhirnya pemanjangan ini berhenti. Dan akhirnya asam amino yang sudah panjang ini terpotong, dan masih ada di sitoplasma ya, terpotong, dan kemudian mereka membentuk sebuah bagian, dan bagian tersebut adalah protein. Dan intinya, dan protein ini bisa digunakan untuk berbagai hal ya tentunya. Ya kurang lebih segitu dari awal mula transkripsi mRNA menjadi protein. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami, dan terima kasih.